Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya, Bu Lulu, dalam mata pelajaran kimia. Dalam pelajaran kita kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai reaksi reduksi dan oksidasi, atau yang biasa disingkat dengan redok. Adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep reaksi redok dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam industri. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama pengetahuan, memahami perkembangan konsep reaksi reduksi oksidasi, memahami konsep bilangan oksidasi. Sedangkan indikator pada keterampilan yaitu memberikan contoh reaksi redok dalam kehidupan sehari-hari dan menyetarakan reaksi redok dengan benar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, menerapkan konsep redok berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, transfer elektron, dan bilangan oksidasi. Sedangkan yang kedua, menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian reaksi reduksi oksidasi atau redok. Ada 3 pengertian, yaitu yang pertama, reaksi kimia di mana terjadi pengikatan dan pelepasan oksigen. Pengertian reaksi redok yang kedua adalah reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron. Dan pengertian yang ketiga adalah reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi atau biasa yang disingkat dengan bilox. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengertian reaksi redok yang berhubungan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Apa itu reaksi redok? Di mana oksidasi adalah, kita bahas dulu yang oksidasinya. Oksidasi adalah peristiwa pengikatan oksigen pada persamaan reaksi kimia. Contohnya, 2Fe berikatan dengan oksigen akan membentuk 2FeO. Nah, sehingga reaksi pembentukan FeO ini termasuk dalam reaksi oksidasi karena terjadi pengikatan oksigen. Contoh berikutnya adalah Cu, 2Cu ditambah dengan oksigen akan menghasilkan 2CuO, sehingga pembentukan CuO termasuk dalam reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi sendiri adalah suatu proses pelepasan oksigen pada persamaan reaksi kimia. Contohnya di sini, CuO plus H2O akan menjadi Cu plus H2O. Dari sini bisa kalian lihat, perhatikan. CuO reaksi sebelah kiri, di situ kan Cu berikatan sama O. Sedangkan reaksi sebelah kanan, Cu hanya sendiri, O-nya dilepas, nanti akan berikatan dengan H2O. Contoh berikutnya, 2FeO plus C akan menjadi 2Fe plus CO2. Kalian perhatikan FeO yang sebelah kiri, reaksi sebelah kiri. Di situ Fe akan berikatan dengan O, sedangkan Fe yang sebelah kanan dia akan sendiri, dia akan melepaskan O, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Sedangkan yang kedua, kita bahas pengertian reaksi redok yang kedua, di mana reaksi kimia reaksi redok itu adalah reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron, yaitu akan terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, Na akan menjadi Na plus elektron. Jadi elektronnya itu berada di
sebelah kanannya atau reaksi yang sebelah kanan. Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Elektronnya juga berada di sebelah kanan. Sedangkan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Contohnya K+ plus elektron menjadi K. Nah, elektronnya di sini berada di sebelah kiri. Berikutnya juga Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Elektronnya juga berada di sebelah kiri. Berikutnya pengertian redoks yang ketiga, yaitu hubungannya sama bilangan oksidasi. Kalian harus tahu dulu apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga elektronegativitas. Adapun cara penentuan bilangan oksidasi dari suatu atom atau unsur, yaitu yang pertama, bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur itu adalah 0. Jadi, kalau atom dalam unsur itu memiliki bilangan oksidasinya adalah 0. Contohnya, Cl itu bilangan oksidasinya 0. B juga 0, berarti unsurnya itu unsur bebas, dia itu tidak punya pasangan. Yang kedua, bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ionnya. Contohnya Na+, berarti Na itu memiliki bilangan oksidasinya +1 karena Na memiliki muatannya +1. Berikutnya contohnya Fe3+, berarti bilangan oksidasinya Fe adalah +3. Contohnya lagi S2- misalnya, berarti dia itu memiliki bilangan oksidasinya -2. Cara yang ketiga, ketentuan yang ketiga untuk menentukan bilangan oksidasinya adalah pada suatu golongan atau suatu senyawa atau ion umumnya memiliki bilangan oksidasi atomnya. Untuk golongan 1A itu memiliki bilangan oksidasinya +1, sedangkan untuk golongan 7A adalah -1. Kalian harus ingat itu. Berarti untuk golongan 1A memiliki bilangan oksidasinya +1, golongan 7A memiliki bilangan oksidasinya -1. Sedangkan yang keempat, bilangan oksidasi H dalam suatu senyawa adalah +1, kecuali pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu senyawa yang gimana? Di situ ada contohnya NaH, LiH, CaH2, berarti memiliki bilangan oksidasinya itu, bilangan oksidasi H itu adalah -1. Nah, untuk untuk kalian mengerti, maka Ibu untuk pertemuan kali ini saya kasih tugas ya untuk soal ya. Nanti soalnya. Sekarang yang kelima. Bilangan oksidasi O dalam suatu senyawa adalah -2, kecuali pada senyawa peroksida. Contohnya pada H2O2, di mana memiliki bilangan oksidasinya adalah -1. Dan pada senyawa superoksida seperti KO2, RbO2, maka memiliki bilangan oksidasinya -0,5. Sementara untuk senyawa OF2 memiliki bilangan oksidasinya adalah +2. Ketentuan yang keenam adalah jumlah total bilangan oksidasi atom dalam suatu senyawa itu adalah 0. Dan jumlah total bilangan oksidasi untuk senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Contohnya, untuk H2SO4 berarti total keseluruhan bilangan oksidasi untuk H2SO4 itu harus sama dengan 0. Contohnya yang kedua, CO3 2-,
Berarti total semua bilangan oksidasi untuk CO3 itu harus min 2. Kenapa? Karena CO3 itu memiliki muatannya adalah min 2. Untuk lebih memahami penentuan bilangan oksidasi, Ibu kasih latihan soal ini. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur berikut. Yang pertama S dalam senyawa HSO4-. Yang kedua Mn dalam senyawa KMNO4. Dan yang ketiga Cr dalam senyawa Cr2O72-. Nah, pembahasannya gimana? Kita bahas soal yang pertama tadi. Penentuan bilangan oksidasi S dalam senyawa HSO4-. Berarti H di sini ada 1, unsur H itu ada 1. Berarti 1 kali bilangan oksidasi H ditambah S juga ada 1, berarti 1 kali bilangan oksidasi S ditambah O-nya ada 4, berarti 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan min 1. Min 1 itu muatannya dari HSO4-. Berarti H itu memiliki bilangan oksidasi plus 1, berarti plus 1 ditambah dengan bilangan oksidasi S yang ditanyakan ditambah 4 kali bilangan oksidasi O-nya adalah min 2 sama dengan min 1. Berarti bilangan oksidasi S min 7 sama dengan min 1. Berarti nanti ketemunya bilangan oksidasi S-nya adalah plus 6. Berikutnya adalah soal yang nomor 2. Mn dalam senyawa KMNO4. Berarti K-nya ada 1, berarti bilangan oksidasi K, 1 kali bilangan oksidasi K ditambah Mn-nya 1, berarti 1 kali bilangan oksidasi Mn, O-nya 4, berarti 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0 karena dia tidak bermuatan. K, bilangan oksidasi K itu plus 1 ditambah bilangan oksidasi Mn yang ditanyakan ditambah 4 kali bilangan oksidasi O-nya min 2 sehingga nanti ketemunya bilangan oksidasi Mn adalah plus 7. Yang ketiga adalah Cr dalam senyawa Cr2O72-. Cr-nya ada 2, berarti 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah O-nya 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan min 2 karena Cr2O7 memiliki muatannya min 2 sehingga nanti ketemunya Cr itu adalah plus 6. Nah, ini tugas mandiri yang harus kalian kerjakan ya. Ada 5 dimana yang diberi huruf tebal itu kalian cari bilangan oksidasinya ya untuk lebih memahami dari bilangan oksidasi. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu minggu berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, hindari kerumunan, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.